Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Perkenalkan, saya Isnaini dari UPT SD Negeri 1 Margodadi Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Saya Miss Yanti dari UPT SD 1 Sumberjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Saya Yuni Triana Dewi dari UPT SD Negeri 2 Yogyakarta Kabupaten Pringsewu Lampung. Saya Yasir Sipung, SMA Negeri 1 Sukarjo Kabupaten Pringsewu. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yasir. Hari ini izin melaksanakan coaching ya Pak. Waalaikumsalam Ibu Miss. Sebagaimana yang sudah kita sepakati kemarin, bahwasannya Ibu akan melaksanakan praktik coaching Bu ya. Saya di sini bertindak sebagai observer yang akan melihat dan menilai praktik coaching yang Ibu lakukan dengan menggunakan alutsista, yaitu tujuan identifikasi, masalah, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Begitu ya Bu Miss. Nah, namun sebelum saya melaksanakan observasi coaching pada hari ini, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan coaching yang akan kita lakukan atau kita laksanakan pada hari ini. Nah, pertanyaan yang pertama Bu, kompetensi coaching apa yang nanti yang akan Ibu lakukan? Baik Pak Yasir, kompetensi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot pada posisi saya nanti Pak. Baik. Seperti itu ya Bu Miss ya. Karena kompetensi yang akan Ibu kembangkan ada dua tadi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Nah, mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching yang nanti Ibu lakukan ya Bu Miss ya. Iya betul sekali Pak Yasir. Baik Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Bu. Nah, pertanyaan yang kedua yang diajukan ya, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang nanti secara spesifik ingin Ibu lakukan? Untuk kompetensi yang spesifik akan saya lakukan, saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Berarti ada dua kompetensi ya yang ingin dikembangkan sama Bu Miss, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu Miss? Iya benar sekali Pak. Oke, pertanyaan yang ketiga, indikator dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai proses coaching hari ini apa sih Bu? Baik Pak, indikator yang ingin saya capai dari coaching hari ini adalah sebagai coach, saya menginginkan coaching, saya itu mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya yang dihadapi melalui langkah-langkah yang disampaikan oleh coaching saya Pak Yasir. Oke, jadi indikator yang ingin dicapai oleh Ibu Miss adalah host dapat solusi
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi melalui langkah-langkah yang disampaikan oleh host, sehingga hosting dapat memunculkan solusi sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh hosting itu sendiri, Bu ya. Ya, betul Pak. Ya Bu Miss, mungkin hanya 3 pertanyaan yang saya ajukan. Semoga nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan maksimal ya Bu. Semoga proses coaching ini dapat memberikan manfaat untuk kedua dan dapat memberikan pembelajaran dalam proses coaching yang dilakukan. Begitu ya Bu. Kalau begitu Bu Miss dapat memulai proses coachingnya itu sendiri Bu. Iya Pak, siap. Nanti saya akan melaksanakan coaching. Nah, di sini saya sebagai observer, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang telah Ibu lihat sebelumnya, begitu ya Bu ya. Baik ya Pak. Baik, silakan dimulai proses coachingnya dengan baik. Jadi silakan dilanjutkan Bu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Miss. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Is? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini tadi Pak Is kayak sepertinya Pak Is ingin menyampaikan bahwa Pak Is ingin ngobrol dengan saya. Kira-kira ada apa ya Pak Is? Ya Ibu Miss, jadi mohon maaf jika saya mengganggu waktunya. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Nah, barangkali setelah saya berdiskusi itu nanti ada masalah, ada solusi dari masalah yang saya hadapi. Kemudian apakah Ibu bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya ini, Bu? Baik Pak, tidak mengganggu kok. Dengan senang hati saya akan mendengarkan apa yang akan Bapak sampaikan. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi begini Bu Miss, ada satu peserta didik di kelas saya, tepatnya di kelas 5. Dia ini sering tidak fokus di dalam pembelajaran. Tindakannya pun beragam ya Bu. Terkadang dia itu mengganggu temannya yang sedang belajar, padahal teman-teman yang diganggu itu sedang fokus dalam pembelajaran. Kemudian dia juga bermain-main di kelas saat pelajaran, atau bahkan tidak mau menulis dan juga mencoret-coret bukunya sendiri. Saya merasa dengan perilaku yang dilakukan oleh anak tersebut ini, pembelajaran yang saya laksanakan menjadi tidak kondusif. Begitu Ibu. Oke, baik. Berarti Pak Is ini memiliki permasalahan bahwa terhadap murid di kelas 5 yang memiliki perilaku menurut Bapak itu kurang baik. Iya. Suka mengganggu temannya yang sedang belajar, padahal temannya lagi serius dalam belajar, bermain di kelas saat pelajaran, atau tidak mau menulis bahkan mencoret-coret bukunya sendiri, sehingga Pak Is merasa dengan perilaku yang ditimbulkan anak tersebut, pembelajaran yang Pak Is laksanakan menjadi tidak kondusif. Begitu ya Pak ya? Iya Ibu, betul. Oke. Ya, kalau begitu boleh saya tahu ya Pak, apakah Bapak itu sudah pernah berkomunikasi dengan guru lain yang mengajar di kelas tersebut? Apakah anak yang telah Bapak ceritakan tadi juga sering melakukan tindakan yang sama pada pembelajaran mereka atau tidak? Belum Ibu, saya belum menanyakan kepada guru lain yang mengajar di kelas tersebut. Oke. Berarti Bapak belum mengetahui secara konkret ya, apakah siswa tersebut itu melakukan tindakan yang seperti Bapak ceritakan tadi hanya pas pelajaran Bapak saja, atau juga dilakukan pada pelajaran lain? Ya Bu, betul. Saya belum mendapatkan gambaran yang konkret terkait dengan perilaku siswa tersebut. Oke. Baiklah, dari perbincangan yang kita laksanakan pada kesempatan ini, kira-kira apa yang sebenarnya diharapkan oleh Pak Is? Iya,
Jadi dari perbincangan yang kita laksanakan pada kesempatan ini, saya berharap nantinya akan mendapatkan jalan keluar dari penyelesaian atau solusi yang dapat membantu saya bagaimana agar dapat merubah perilaku dan kebiasaan-kebiasaan siswa yang kurang baik tersebut, ya, seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu di awal tadi, sehingga suasana pembelajaran yang saya laksanakan di kelas ini akan menjadi nyaman dan kondusif. Oke, ya. Berarti harapan Bapak dari perbincangan yang dilaksanakan siang ini adalah akan menemukan solusi bagaimana supaya bisa merubah perilaku siswa yang Bapak ceritakan tadi menjadi baik, sehingga terciptanya suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif, begitu ya Pak ya? Iya Bu, betul. Oke. Nah, dari permasalahan yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait perilaku siswa di kelas Bapak, kira-kira indikator baik menurut Pak Is itu apa? Ya, baik. Jadi indikator baik menurut saya adalah siswa tidak mengganggu teman di dalam pembelajaran sehingga teman-teman dapat fokus di dalam pembelajaran. Kemudian siswa mengumpulkan tugas tepat waktu, juga mengerjakan tugas yang diberikan guru. Itu diantara indikator baik menurut saya, Bu. Nah, dari permasalahan yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait perilaku di kelas Bapak, tadi sudah di indikator baik menurut Bapak itu kan sudah dibicarakan tadi. Nah, dari paparan Pak Is tadi yang disampaikan bahwa yang termasuk indikator baik diantaranya adalah tidak mengganggu teman di dalam pembelajaran sehingga teman-temannya dapat fokus di dalam pembelajaran dan mengumpulkan tugas tepat waktu serta mengerjakan tugas yang diberikan guru, begitu ya Pak ya? Iya Bu, betul. Nah, setelah Bapak menceritakan permasalahan baik yang dihadapi dan harapkan yang ingin Bapak dapatkan dari situasi tersebut, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan supaya dapat merubah perilaku anak tersebut agar memenuhi indikator baik tersebut? Ya, baik. Jadi langkah-langkah yang akan saya laksanakan, yang pertama adalah saya akan bertanya terlebih dahulu kepada guru kelas dan guru mapel lain yang mengajar di kelas tersebut, ya Bu. Apakah siswa yang saya maksud tadi juga melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan pada pembelajaran saya atau tidak? Jika iya, berarti memang siswa tersebut memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk mendapatkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari semua pihak. Jika tidak, maka saya akan merefleksi diri saya, hal apa yang mungkin belum terpenuhi dari saya sehingga siswa tersebut melakukan tindakan seperti yang sudah saya ceritakan di awal. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan pendekatan kepada siswa untuk dapat mengetahui kebutuhan belajar yang belum terpenuhi. Tentunya hal ini akan saya lakukan secara personal, ya Bu. Tujuannya demi melindungi privasi siswa tersebut dari teman-teman yang lain. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan nasihat-nasihat sederhana kepada anak tersebut dengan harapan dapat membantu dia untuk menyadari dan menentukan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik. Kemudian yang keempat, saya akan membuat kesepakatan kelas. Yang kelima, saya juga akan bertanya kepada orang tua siswa tersebut terkait kebiasaan yang dilakukan oleh siswa sehari-hari di rumah untuk dapat mengidentifikasi apakah kebiasaan yang dilakukan di rumah tersebut ada pengaruhnya terhadap ketindakan yang dilakukan di kelas pada saat pembelajaran. Dan yang keenam, saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi tentunya agar siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu Bu. Oke, langkah-langkah yang Pak Is rencanakan ini sangat luar biasa ya Pak Is. Nah, kira-kira kapan nih Pak Is akan melaksanakan rencana aksi atau tindakan yang sudah Pak Is sampaikan tadi? Ya, saya akan segera mungkin Bu untuk melaksanakan rencana tindakan tersebut. Oke, baik, semoga Pak Is dapat melaksanakan rencana aksi tersebut dengan lancar ya Pak. Nah, dari langkah-langkah yang sudah Pak Is rencanakan,
manakah yang akan terlebih dahulu Pak Is lakukan? Baik, jadi yang akan terlebih dahulu saya lakukan Ibu, saya akan bertanya kepada guru lain terkait perilaku yang dilakukan anak tersebut. Tujuannya untuk merefleksi dan saya akan membuat kesepakatan kelas. Oke. Dari 5 rencana aksi yang telah Pak Is rencanakan tadi, terlebih dahulu akan Bapak lakukan adalah bertanya kepada guru lain untuk refleksi dan akan membuat kesepakatan kelas, begitu ya Pak ya? Iya Bu, betul. Nah baik, sebagai bentuk rasa tanggung jawab, kira-kira kapan waktu yang telah Bapak tentukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya Ibu, insya Allah saya akan melaksanakan di pertemuan minggu depan. Insya Allah akan saya laksanakan. Ya, baik, semoga Pak Is dapat melaksanakan rencana tersebut dengan baik ya Pak ya. Iya Ibu, amin, mudah-mudahan Bu. Nah selanjutnya kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Baik, yang saya dapatkan dari perbincangan pada kesempatan ini adalah solusi dalam menghadapi siswa yang berperilaku kurang baik ya Bu. Tentunya di dalam pembelajaran yang saya kelola, dan saya jadi memahami langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami di dalam pembelajaran ini. Terima kasih ya Bu, perbincangan siang ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Sama-sama Pak, semoga langkah yang dilaksanakan oleh Pak Is akan berjalan lancar, dan selanjutnya kita akan berbincang lagi hasil dari langkah-langkah yang sudah Pak Is laksanakan, apakah berhasil, baik atau sebaliknya. Tetapi harapan saya semoga berhasil baik ya Pak ya. Amin. Nah demikian tadi perbincangan sedikit kita ya Pak, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Miss atas praktik coachingnya, luar biasa sekali ya. Izin saya kembali bertanya kepada Bu Miss. Nah, kira-kira indikator apa saja yang sudah dicapai pada praktik coaching yang telah dilaksanakan Bu? Baik Pak, indikator yang saya capai tadi di sini saya lihat Kosi sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya Bu, jadi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan selama proses coaching berjalan sangat baik, di mana alur ceritanya sudah terstruktur, kalimatnya dan pertanyaannya juga tidak membebankan serta mengalir seperti percakapan sehari-hari. Baik Pak, alhamdulillah memang percakapannya itu mengalir dengan sendirinya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilaksanakan oleh Ibu Misni? Baik Pak, seperti yang sudah saya sampaikan pada saat observasi, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot pada posisi saya nanti Pak. Oke. Baik, jadi menurut saya pencapaiannya sudah sangat bagus untuk praktik coachingnya. Baik untuk Bu Miss, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Yasir Sipung, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pringsewu.